Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Anak-anak sekalian, siswa siswi SMP Negeri 7 Kota Cirebon, perkenalkan saya atas nama Sulaiman, pengajar matematik kelas 8. Insyaallah kita akan bertemu pada pembelajaran pada kesempatan yang akan datang. Maka pesan yang bisa saya sampaikan kepada anak sekalian, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kalian terhadap hal yang bisa mendatangkan manfaat dan jangan merasa lemah. Demikian, dan insyaallah kita akan bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran pola bilangan. Ya, Bapak kasih judul di sini, pola bilangan. Nah, kompetensinya, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, kita menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan yakni pola barisan bilangan, pola barisan bilangan. Kemudian yang kedua yakni pola barisan konfigurasi objek. Ya. Nah, pada konfigurasi objek ini itu akan diperoleh sebuah pola barisan bilangan. Jadi kalau kita lihat ada konfigurasi objek, maka juga nanti akan didapat sebuah barisan bilangan. Seperti contoh, kita lihat ada seorang anak yang menumpuk kursi, ya, pada tumpukan pertama, ya, itu tingginya misalkan mencapai 100 cm. Kemudian tumpukan yang kedua 150 cm. Pada tumpukan yang ketiga sampai 200 cm dan seterusnya. Ya. Misalkan kita ingin mengetahui pada tinggi berapa senti kalau anak itu sampai menumpuk kursi pada tumpukan yang kelima. Ini contoh satu. Ini juga tumpukan kursi ini, ya, itu merupakan ilustrasi daripada konfigurasi objek. Nah, seperti contoh yang kedua, misalkan Bapak ambil, kalau kita lihat ada sebuah jalan, ya, di mana di sana ada tiang listrik, ya. Kalau kita lihat ini tiang listrik ini, itu akan nampak kalau depan itu besar, kalau yang jauh itu kecil. Nah, misalkan kalau dalam gambar ini antara tiang satu dan tiang berikutnya ini, yakni memiliki misalkan selisih misalkan yakni 2 cm, ini dalam gambar, ya, dan setiap yakni ini 2 cm, ini juga 2 cm, ini 2 cm, maka kita akan mengetahui pada tiang ke berapa tinggi tiang berikutnya. Itu contohnya. Ya. Ini juga merupakan daripada gambaran konfigurasi objek. Kemudian yang ketiga, bentuk contoh dari konfigurasi objek itu misalkan yakni
penataan pada kursi di dalam bioskop. Ya, misalkan ada barisan kursi, ini barisan kursi ya. Nah, kalau di depan ini barisan kursi ini ada 20 kursi misalkan. Kemudian pada barisan keduanya ada 25 kursi, barisan ketiganya ada 30 kursi dan seterusnya misalkan. Misalkan ada sampai 6 baris ya. Ini seperti itu. Nah, kita ini dari gambar ilustrasi kursi, penataan kursi dalam gedung bioskop ini merupakan yakni bentuk konfigurasi objek yang nanti dari sana akan muncul sebuah pola daripada muncul barisan bilangan yang dari sana juga akan bisa diketahui polanya, maksudnya seperti itu ya. Pada yang pertama tumpukan kursi barisannya 150 dan 200. Kemudian tiang listrik dan juga penataan kursi pada gedung bioskop yang itu yakni dari ilustrasi konfigurasi objek atau gambaran tentang penataan kursi itu akan muncul sebuah yakni barisan bilangan 20, 25, 30 ya, kemudian 35 ya, 35. Nah, ini nih akan ditemukan polanya. Nah, oleh karena itu contoh misalkan yang sedang tren ya, contohnya misalkan yang sedang tren itu kita melihat ada orang yang membuat pagar rumahnya dengan tumpukan batu. Ada tumpukan batu pertama, 2 misalkan tumpukan batu yang sampingnya yakni ada 6 misalkan seperti itu. Kemudian tumpukan batu yang berikutnya misalkan ada berapa ini, 12 ya, dan seterusnya. Dari konfigurasi ini juga gambaran dari konfigurasi objek yang nanti akan muncul juga di sana barisan bilangan ya. Bilangan yang pertama 2, bilangan yang ketiga 6, bilangan yang kedua 6, yang ketiga ini 12. Ya, kalau kita urutkan barisan bilangannya adalah 2, kemudian 6, 12. Nah, kalau yang keempat mungkin kita akan bisa menentukannya. Lalu bagaimana kalau misalkan yang diminta itu pada yakni barisan ke-10. Ini barisan pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, kita akan bisa menentukan baris keempat dari gambar misalkan ini 1 dikali 2 ya, berarti 2. Kemudian ini 2 dikali 3, 6. Ini 3 dikali 4, 12. Nah, kalau yang keempat berarti kira-kira berapa tuh? Ininya 4, berarti ininya 5, berarti ini 20. Nah, kalau misalkan kita minta yang ke-10 misalkan ini berapa ini? Yang ke-10 ini. Tentu kita harus menentukan polanya. Nah, kita lihat di sini polanya ya. Kita bisa menggambar berupa grafik ya. Kita coba lihat gambaran berikutnya pada halaman berikutnya. Ya. Kita lihat, Bapak ulangi lagi tumpukan pertama misalkan di sini ya, 1 ini tumpukan pertama, kemudian ini 2 itu ya. Kemudian ini jadi berapa tadi itu? 12 ya. Itu. Nah, ini 2, ini 6, ini 12, ini baris ke-1, ini baris ke-2, ini baris ketiga. Nah, kita bikin sebuah tabel sini ya, dibagi 3 ini tabel ini. Nah, tabel ini suku, ini suku ke gitu ya. Kemudian ini jumlah baris, misalkan jumlah baris, kemudian yang ininya pola. Nah, misalkan pada suku ke-1 ininya 2, suku ke-2 ininya 6, suku ke-3 ininya 12. Nah, kita hendak menentukan polanya. Tadi yang suku keempat kita bisa, ya ini di sini kalau keempat, kalau nggak salah, sini berarti
sininya 4, sininya 5 ya. Ini 4 jadi 20. Nah, kita akan menentukan suku yang ke-10. Kira-kira di sini berapa? Ya. Nah, kita lihat di sini ini tadi ini 20. Nah, 2 itu dari 1 dikali 2. Kemudian kalau 6 itu 2 dikali 3. Kalau 12 itu berarti 3 dikali 4. Kemudian kalau 4 yang keempat itu berarti 4 dikali 5. Nah, ini kita kalau sudah berurutan ini ya, kita enak ini, kita bisa menentukan variabelnya. Misalkan kita tentukan pakainya X atau N misalkan ya. Kita tentukan pakainya N ya. Kita akan menentukan pola nih. Pola itu rumus ya, rumus atau ya ini persamaannya, sehingga kita bisa menentukan pola yang ke-10. Nah, ini kan 1 kali 2 bisa ditulis 1 dikali 2 itu 1 ditambah 1 gitu. Kemudian kalau 2 dikali ininya berarti 2 ditambah 1 gitu kan. Kalau 4-nya nih, ini 2-nya jadi ini. Kemudian 3-nya jadi ini. Sekarang 4-nya berarti kan 2 dikali berapa itu? 3 ditambah 1. Kemudian kalau 5 berarti ya, ini 3 tadi ya, ini 4 berarti dikali 5-nya berapa nih? Berarti 4 ditambah 1 begitu ya. Nah, ini kan sudah berurutan. Kalau sudah berurutan kita bisa ganti dengan sebuah variabel n. Ini juga berurutan. Kalau operasinya tetap ditulis operasi kali. Ininya yang berurutannya kita rubah menjadi yang berurut n lagi. Baru ini yang tetap bilangan, tetap ini yang tidak berubah kita tulis tambah 1. Tuh, inilah polanya. Sehingga kalau kita tulis ini bisa dikalikan ke sini. Nah, ini n kuadrat, ini kali ini berarti ditambah n. Tuh. Nah, kita uji ya, kita uji dulu nih, uji dulu bahwa rumusnya itu adalah atau polanya adalah kita simbolkan saja sama dengan n kuadrat ditambah n. Coba kita cek ya, kalau untuk n-nya nilainya n-nya 1 ya, n-nya sama dengan 1, kasih panah berarti kan 1 kuadrat ditambah 1 berarti 2. Nah, bener nggak? Cek. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata ini benar. Kemudian kalau n-nya sama dengan ya, n-nya sama dengan berapa ini? Kalau n-nya ini sama dengan 2, berarti kita panah berarti 2 kuadrat ditambah 2. 2 kuadrat adalah 4 ditambah 2 jadi 6. 6 berarti ini cocok 6 ya. Nih gitu. Nah, sekarang kalau n-nya 3 berarti kita masukkan 3 kuadrat ditambah 3 berarti 3 kuadrat 9 ditambah 3 sama dengan 12. Tuh, ini cocok. Nah, kita akan bisa menentukan suku yang ke-10. Misalkan n-nya sama dengan 10. Berarti 10, kita kasih panah, 10 kuadrat ditambah 10. Berapa itu? 100 ditambah 10. Berarti 110. 110. Oh, salah ya. Ini salah ya. 110. Tuh, berarti di sini diisi 110. Nah, pada barisan ke-10 isinya adalah 110 tumpukan batu. Nah, seperti itulah anak-anakku sekalian, Bapak menjelaskan tentang yakni pola menyelesaikan pola barisan bilangan. Nah, semoga kalian menjadi jelas
Dan ini juga mewakili daripada bagaimana mencari pola daripada barisan konfigurasi objek. Dan nanti kita bisa menentukan bukan saja 10, bahkan barisan yang ke 20, 25, dan sebagainya. Semoga kalian menjadi paham apa yang Bapak jelaskan, dan insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.